Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, kita bersyukur ya, puji Tuhan kita hari ini bisa kembali lagi kita bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Ya, kakak harap ya adik-adik semua yang di rumah yang mengikuti ibadah ini semuanya dalam keadaan yang sehat, semua bersuka cita dan juga semuanya bersemangat. Ya adik-adik, kita bersyukur ya karena Tuhan Yesus kita berbiasa. Kita hari ini diberikan hari yang baru, ada cuaca yang cerah dan banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita mau memuji Tuhan ya adik-adik. Saat ini adik-adik semua ayo bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi hatiku penuh nyanyian. Adik-adik semua, kita bertepuk tangan ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Semuanya bersemangat, semuanya bertepuk tangan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Adik-adik semua boleh duduk kembali. Nah adik-adik kita pasti bersyukur ya karena Tuhan Yesus baik kepada kita. Ya walaupun mungkin adik-adik sudah merasa bosan, pengen ketemu sama teman-teman di sekolah, udah kangen ya sama teman-teman ya. Tapi kita harus belajar bersyukur ya. Di dalam masa ini kita diajarkan untuk bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan ya buat belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga, masih bisa bersama-sama dengan mama papa, dengan kakak adik, dan juga saudara-saudara yang baik untuk kita. Oleh karena itu saat ini mari kita datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita bernyanyi Bapakku datang padamu.
adik-adik duduk yang manis, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus begitu menyayangi kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami di sepanjang ibadah ini. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk boleh memuji dan bahkan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak yang baik, anak yang menjadi kesukaan bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita mau lihat ya, ada teman-teman kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Nah, di layar ada kelihatan ya nama teman-teman kita. Yang pertama ada Immanuel Joe Sinaga yang berulang tahun pada tanggal 26 April. Yang kedua ada Jocelyn Saragi yang berulang tahun pada tanggal 28 April. Dan yang ketiga ada Darren Joseph Saragi yang berulang tahun pada 1 Mei. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Selain itu juga mungkin ada adik-adik yang namanya tidak tampil di layar tapi berulang tahun juga dalam minggu ini. Kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberkati sekolahnya, menjadi anak kebanggaan orang tua dan anak kesukaan Tuhan. Ya adik-adik, saat ini silakan diambil Alkitabnya. Kita mau membacakan ayat hafalan. Hari ini ayat hafalan kita diambil dari Matius 16 ayat 19. Kita baca bersama-sama dulu ya adik-adik. Matius 16 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sekali lagi ya, kita baca dulu. Setelah ini kita belajar untuk buat gerakannya. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, kita belajar ya buat gerakannya. Matius, ini seperti bentuk huruf M ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Seperti itu ya adik-adik. Kita coba ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu kan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Seperti itu ya adik-adik. Semoga adik-adik boleh memahami ayat hafalan pada hari ini. Nah adik-adik, sekarang silakan persiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Adik-adik boleh meminta bantuan kepada orang tua untuk mengirimkan persembahan ke nomor rekening yang ada di atas. Nomor rekening ataupun OVO dan GoPay. Kita masih mau kembali lagi memuji Tuhan ya adik-adik. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, Sungguh Ku Bangga Bapa.
katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini tema khotbah kita adalah tentang karakter yang setia. Mari persiapkan telinganya untuk mendengar, persiapkan terlebih lagi hatinya yang sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini mari kita bernyanyi, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Mari dengan sepenuh hati kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Shalom adik-adik. Kakak senang sekali kembali bertemu dengan semua adik-adik yang sedang beribadah di rumah. Kakak sangat berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mengerti, mengingat dan melakukan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti yang sudah disampaikan kakak tadi, Kak Cynthia, Alkitabnya disediakan untuk adik-adik yang sudah bisa membaca. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nah, adik-adik membaca di tempat masing-masing, mengikuti, bisa bersuara, bisa dalam hati, mengikuti kakak akan membaca dari sini. Kita akan membacanya. 1, 2, 3. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, adik-adik, ini adalah cerita Alkitab setelah Yesus bangkit. Jadi ini masih kita mengingat kembali kejadian yang baru kita rayakan kebangkitan Yesus, dan ini kejadian setelah Yesus bangkit. Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Nah, kita akan melihat slide. Tema kita hari ini, kita baca yuk sama-sama dari rumah. 1, 2, 3. Percakapan Yesus dengan Simon. Percakapan Yesus dengan Simon. Nah, adik-adik, kalau dikatakan di sini Simon, Simon yang mana, Kak? Murid Yesus ada berapa? Betul, murid Yesus ada 12 orang. Coba kita ingat-ingat siapa aja murid yang 12 orang itu. Yang mana maksudnya Simon yang akan kita pelajari hari ini. Coba kita lihat. Kita baca yuk. Sekalian kita mengingat-ingat kembali siapa nama murid-murid Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot. Nah, itu dia 12 murid Yesus. Hari ini yang kita pelajari percakapan Yesus dengan Simon adalah maksudnya Simon Petrus yang sudah kakak kasih kotak di sana.
Ya, nampak ya di layar. Yang maksudnya di sini Yesus berbicara dengan Simon Petrus. Bisa ya diingat kembali? Nah, berikutnya. Nah, kakak akan ceritakan. Jadi Dek, sebelum cerita yang kita baca tadi di ayat 15 sampai 19, sebenarnya ada ayat sebelumnya yang akan kakak ceritakan untuk membuat adik-adik yang di rumah lebih mengerti urutan cerita sampai pada percakapan Yesus kepada Simon Petrus. Nah, jadi mari kita lihat gambarnya. Nah, di situ beberapa hari kemudian setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada yang ketiga kali ya. Setelah itu Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-muridnya. Dan ternyata Dek, murid-murid Yesus itu kembali menjadi apa yang mereka lakukan sebelum Yesus memanggil mereka jadi murid-murid Yesus. Ada yang menjadi penjala ikan. Nah, inilah mereka. Ingat adik-adik ya, sebelum ketika Yesus memilih 12 murid Yesus, pekerjaan murid-muridnya ini salah satunya Simon Petrus ini adalah seorang nelayan. Nah, kakak mau tanya nih sama yang kelas kecil. Nelayan itu kerjanya apa? Iya, betul. Nelayan itu kerjanya menangkap ikan. Setelah ditangkap ikan dari laut, baru ikannya dijual atau sebagian dimakan. Nah, hasil yang dijual ikan itu bisa dipakai untuk keperluan hidup mereka. Nah, itulah nelayan. Pekerjaan Simon Petrus sebelum dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, mereka kebingungan. Mereka nggak tahu. Ngapainlah kami? Akhirnya mereka kembali menjadi nelayan. Makanya di gambar itu adik-adik lihat, mereka pergi ke Danau Tiberias. Di sanalah mereka kembali lagi menjadi nelayan. Tapi wajahnya murung, gak berpengharapan. Mereka sedih. Kemudian apa yang terjadi? Tetapi malam itu tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Ya kan, kalau nelayan kan Dek, menangkap ikan itu malam-malam. Kalau memancing siang-siang ya, kalau malam-malam, kalau menangkap ikan di laut, nelayan itu malam-malam. Karena waktu malam lebih banyak dapat ikannya. Jadi mereka ternyata waktu mengambil ikan, menangkap ikan dengan jala, lihat nggak di situ yang ada hanya sampah atau rumput-rumput laut. Mereka nggak mendapatkan ikan. Sedih mereka, tambah sedihlah hatinya. Kemudian apa yang terjadi? Wah, di pantai jauh dari tempat kapal mereka menangkap ikan, ternyata Yesus hadir di sana. Dari pagi sampai siang mereka gak mendapat apa-apa. Yesus datang, terus Tuhan Yesus lihat mereka, tapi murid-muridnya gak melihat Tuhan Yesus karena mereka asik dengan ikan yang akan ditangkap. Mereka sedih, kok gak ada ikan, mungkin kesal mereka, kenapa gak ada ikan kali ini. Sehingga ketika murid-muridnya memikirkan ikan-ikan yang akan ditangkap, mereka gak lihat, mereka gak tahu lagi Yesus sudah ada di pantai. Melihat mereka, memperhatikan murid-muridnya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang dari tepi pantai, "Hei murid-murid, hei, kalian punya lauk pauk enggak?" Terus datang murid-muridnya bilang, "Enggak ada." Mereka belum tahu, belum mengerti, belum sadar bahwa yang menanya itu adalah Yesus. Adik-adik yang kecil tahu kan apa arti lauk pauk? Lauk pauk artinya ikan yang mengandung protein, bisa telur, bisa daging, bisa ikan, bisa telur, macam-macam. Nah, pada hal ini maksudnya adalah ada lauk pauk, ada nggak yang mau dimakan? Terus muridnya bilang nggak ada. Mereka tetap fokus dengan ikan. Kok nggak ada ikannya? Nggak mereka perhatikan bahwa itu Yesus yang bertanya. Mereka nggak sadar bahwa itu Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Nah, akhirnya Tuhan bilang sama mereka, "Tebarkanlah jalamu lagi, tebarkan."
kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka melakukannya karena mereka hanya ingin, aku mau dapat ikan. Disuruh tebarkan, ya tebarkan lagi lah. Saat itu mereka sama saja seperti yang tadi. Belum tahu, belum sadar itu Yesus. Tebarkan sajalah, pokoknya dapat ikan. Akhirnya mereka menebarkan jalannya lagi. Tapi apa yang terjadi? Tadadadeng. Wah, ternyata kali ini beda. Sebelum Yesus bilang tebarkan jalannya, kali ini beda. Jalan mereka hampir koyak, hampir tidak bisa mereka angkat-angkat. Saking apa? Saking banyaknya ikan yang mereka dapat. Wah, terjadi keajaiban, terjadi mujizat. Perkataan Yesus berkuasa. Sampai nggak bisa mereka angkat, berat sekali. Wah, hebat kali Tuhan Yesus ya. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Baru sadarlah Yohanes. Itu kan Yesus. Wah, Petrus itu Yesus. Datang Petrus saking bingungnya. Oh iya, itu Yesus rupanya. Aduh. Tahu nggak seperti yang kakak bilang dari awal. Murid-muridnya masih sedih. Masih bingung. Sejak Yesus mati dan kebangkitan Yesus belum mereka mengerti. Jadi ketika lihat Yesus, itu Yesus Petrus Yesus, Yesus. Saking senangnya Petrus, apa yang dilakukannya? Coba kalau adik-adik lihat mama papa pulang setelah lama ditunggu-tunggu, saking senangnya apa? Wah, kayak Jore, pasti senang dia mama pulang, lompat-lompat. Hore, mama pulang. Demikian juga dengan Petrus. Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saking senangnya apa yang terjadi? Terjun dia ke danau. Untung gak tenggelam ya. Terjun dia. Gak sabar dia nunggu kapal sampai ke darat. Dia terjun. Dia mau jumpa Yesus. Senang dia, Tuhan, aku senang. Lebih dari ikan yang dijumpainya tadi, dia gak peduli lagi ikan. Gak penting sama aku ikan, yang penting aku sama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Yesus. Mungkin dia juga rindu sama Tuhan. Selama pelayanan dia merasakan sayangnya Tuhan sama dia. Aku mau sama Yesus. Terjun dia katanya di Alkitab, terjun loh dek. Terjun dia ke darat. Dijumpainya Tuhan Yesus. Gak peduli dia ikan. Padahal tadi itu yang mau dia mau. Aku mau ikan ada. Aku mau jadi penjala ikan lagi. Aku jadi nelayan. Aku mau ikan ada. Tapi setelah dia lihat Yesus, dia gak mau lagi itu. Karena dia mau yang penting aku mau sama Tuhan Yesus. Terjun dia dek. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata tadi ingat gak ceritanya? Tuhan Yesus nanya, ada lauk pauk gak? Ada lauk pauk? Gak ada. Karena dia asik cari ikan. Ternyata waktu mereka masih di danau, di kapal, Tuhan Yesus menyiapkan makanan bagi mereka. Aduh, baik sekali Tuhan Yesus ya. Baik sekali. Apa yang terjadi? Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya sarapan, makan roti dan ikan. Waduh, enak sekali ya. Waduh, baik sekali Tuhan Yesus itu. Ayo sini makan. Aku sudah sediakan makanan untuk kalian. Mereka yang lelah, mereka sepanjang malam mencari ikan gak ada. Kecapean, kesedihan, tapi Tuhan Yesus menyediakan makanan bagi mereka. Sini makan. Bukan aja hati mereka yang terhibur melihat Tuhan Yesus, tapi lapar mereka pun dikenyangkan. Perut mereka dikenyangkan, sama kayak mama papa. Hore mama papa pulang, aku gak takut lagi. Hore mama pulang. Terus bawa oleh-oleh pula mama. Bawa donat, bawa ayam goreng, bawa mie goreng. Apalagi kesukaan. Kalau siapa nih adik kecil? Rena suka makan apa? Terus mama bawa makanan. Ketika pulang, Rena udah rindu, ada makan oleh-oleh. Begitu juga lah yang dirasakan murid-muridnya.
sini makan. Duduklah mereka makan di tepi pantai itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, disinilah masuk cerita yang kita baca tadi. Ketika mereka duduk-duduk bersama-sama Yesus dengan muridnya, beberapa muridnya, Tuhan Yesus memandang Petrus. Dipandangnya si Petrus. Tuhan Yesus sayang sama Petrus. Tapi Tuhan mau menanyakan sesuatu kepada Petrus. Apa yang ditanyanya, Dek? Ada tadi ya, 3 kali ditanya Tuhan. Petrus, kau sayang gak sama aku? Petrus, kau mengasihi aku enggak? 3 kali ditanya. Kalau orang tua kita menanya sesuatu sama kita, kira-kira maksudnya apa? Sampai 3 kali ditanya, meyakinkan. Untuk meyakinkan mama papa bahwa itu memang betul-betul. Misalnya contohnya apa? Pulang sekolah, kamu udah minum, Steven, tadi di rumah udah minum belum? Udah, Mak. Bener, udah minum. Iya loh, Mak. Beneran nih, udah minum. Iya, Mak, udah minum. Nah, sampai 3 kali artinya apa? Mama ingin memastikan bahwa itu benar-benar sudah terjadi atau itu benar-benar. Nah, Yesus juga menanyakan kepada Petrus, Yesus mau lihat benar-benar enggak Petrus ini sayang sama Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sekolah minggu sekarang ditanya Tuhan Yesus, siapa contohnya ini? Reinhard. Ditanya Tuhan Yesus lah sama Reinhard. Reinhard sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang gak sama aku? Apa kira-kira jawaban Reinhard? Apakah sama dengan Petrus? Atau adik kecil? Yemima yang kelas kecil ya? Atau kelas besar? Adalah Tuhan Yesus menanyakan Yemima. Yemima, kamu sayang gak sama aku? Sayang gak sama Tuhan Yesus? Apa kira-kira jawabanmu, Dek? Nah, kita mau seperti Petrus. Kita mau seperti Petrus. Apa jawabnya? Seperti yang sudah kita baca tadi. 3 kali Yesus menanyakan, 3 kali juga Petrus meyakinkan apa? Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Seperti lagu kita tadi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Iya, seperti Petrus. Semua anak sekolah minggu yang mendengar sekarang, kita mau jawab Tuhan Yesus. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus. Coba dibilang sama-sama di tempatnya masing-masing ya. Kuat-kuat. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Semua mengucapkannya. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Kakak kasih aba-aba ya. Sampai 3 kali kita mau seperti Petrus. 1, 2, 3. Aku mengasihi Tuhan Yesus. 2 kali. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga kali. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kecil gimana Kak mengasihi Tuhan Yesus? Enggak ngerti. Kayak mana cara mengasihi Tuhan Yesus Kak? Nih, yuk kita belajar sama. Apa tugas yang Tuhan berikan kepada Petrus? Bahwa dia tandanya mengasihi Tuhan Yesus. Apa Dek? Ya, mengasihi Tuhan Yesus caranya bagaimana? Baca yuk sama-sama kuat-kuat. 1, 2, 3. Berdoa. Semua dapat melakukannya. Bayi kecil pun bisa melakukannya dengan dibantu orang tua. Semua bisa berdoa. Yang belum bicara bisa berdoa dibantu orang tua. Apalagi yang sudah kelas besar. Udah berdoa enggak tadi pagi? Tanda kita mengasihi Tuhan Yesus yaitu berdoa. Enggak ada yang enggak bisa berdoa. Bahkan yang bisu pun bisa berdoa. Waktu dia tergeletak sakit bisa berdoa. Tanda kita mengasihi Tuhan Yesus berdoa. Apalagi Kak? Ya,
Apa itu? Baca Alkitab setiap hari, bukan sekali seminggu. Setiap hari. Baca Alkitab. Semua pasti sudah punya Alkitab kan? Dibaca Alkitabnya. Caranya gimana Kak? Buka aja satu ayat satu hari. Atau ceritanya dibaca satu pasal. Kan udah bisa baca. Baca Alkitab setiap hari. Semangat adik-adik harus mandiri. Harus berjuang baca Alkitab. Walaupun mungkin mama papa karena pekerjaan sibuk gak bisa menolong. Adik-adik harus semangat. Baca Alkitab setiap hari. Tandanya kita mengasihi Tuhan. Apalagi yang harus kami lakukan Kak? Kalau yang kecil-kecil kayak mana gak bisa baca? Kalau punya kakak, tolongin dong kakaknya bacakan, ceritakan. Kalau gak punya kakak, bilangin dong sama mamanya, Mak, bacakanlah samaku Alkitab, Mak, cerita Alkitab. Ya kan? Baca Alkitab setiap hari. Apalagi tanda kita mengasihi Tuhan? Sayang dan hormat kepada orang tua. Ya, jadi kalau kita pun baca Alkitab berdoa tapi kita nggak hormat, bukan mengasihi Tuhan. Harus hormat, bicara yang sopan sama orang tua. Nggak boleh bentak orang tua, harus nurut sama orang tua. Ya kan? Ingat titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Tanda kita mengasihi Tuhan, sayang, hormat sama orang tua. Oke, apalagi? Sayang sama abang, kakak, dan adik. Ya kan? Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang abang, dan semua, sayang semua. Sayang ya. Harus sayang, harus lebih sabar. Kak, adekku suka kali ganggu aku Kak. Direbut-rebutnya mainanku, aku belajar diganggu. Udah tahu aku online pun lewat-lewat aja dia diganggu-ganggu. Harus sayang sama adik, sabar dek. Janganlah lewat-lewat ya. Aku mau Zoom loh, jangan ganggu ya. Kan gak harus jadi berkelahi, gak harus berantem gara-gara itu. Itu artinya kita sayang, lebih sabar. Kalau ada makanan, bagilah dek. Bagi aja, namanya kita sayang. Ya kan? Kalau mama pergi atau papa pergi, baik-baik di rumah ya. Jaga adik, bener-bener dong dijaga adiknya. Kamu adiknya harus nurut sama abangnya ya. Bener-bener dong ikut turut sama apa yang dikatakan abang sama kakak. Itu artinya sayang. Apalagi tanda kita mengasihi Tuhan Kak? Sayang teman. Nah, walau sekarang kita mungkin gak banyak berjumpa sama teman-teman, bukan berarti kita gak sayang teman. Kayak mana mau sayang teman Kak? Kayak gini corona, ke rumah pun gak. Caranya gimana? Mendoakan teman. Kalau adik-adik yang udah punya WA, tanya kabar teman, sayang teman. Oke, apalagi? Ya taat. Jadi kalau gak taat ya sama aja. Taat firman Tuhan, apa yang pernah adik-adik dengar di sekolah minggu, apa yang disampaikan ibu, mama, papa, apa yang dibaca, ditaati. Tandanya kita sayang sama Tuhan Yesus, tanda kita mengasihi Tuhan Yesus. Apalagi? Yang terakhir, mengikut Yesus. Tadi di ayat 19, Yesus bilang sama Petrus, ikutlah aku. Kak, kayak mana cara mengikut Yesus Kak? Yesus kan udah naik ke surga. Gak bisa lagi, kalau ngikut mama bolehlah Kak. Mama ke pajak, Ma ikut. Bapak pergi ke gereja, Pak ikut. Kalau mama papa bolehlah Kak ngikut. Terus ngikut Yesus gimana anak-anak kecil Kak? Seperti kata Kak Cynthia tadi, setia. Kita belajar, anak-anak kecil ternyata bisa setia loh. Gak hanya anak-anak besar atau gak hanya orang tua. Enggak hanya guru sekolah minggu saja yang bisa setia sama Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu bisa setia kepada Tuhan Yesus. Apa caranya? Mengikut Yesus. Caranya gimana Kak? Setia. Caranya Kak? Contohnya, kalau ibadah online setiap hari minggu, ayo disiapkan hati, siapkan dirinya, ikut duduk manis, ikut ibadah, mengikut Yesus. Harus setia.
Ingat tadi cerita ya, Tuhan Yesus sayang sekali sama Petrus, sayang sekali sama murid-muridnya. Kita percaya Tuhan Yesus juga sayang sekali kepada semua adik-adik yang di rumah. Sayang sekali kepada semua kita, semua guru-guru sekolah minggu, mama papa, sayang semua. Tapi kita juga harus sayang. Masa Tuhan Yesus aja yang sayang, tapi kita nggak sayang sama Tuhan. Oke, jadi seperti tema hari ini, setia mengikut Yesus, mengasihi Yesus. Oke dek, semangat ya, mengikut Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan kami Alkitab, sehingga kami bisa kembali membaca, mengingat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus, bagaimana melihat dan baca betapa Tuhan mengasihi murid-murid. Dan kami percaya Tuhan juga mengasihi kami semua. Mengasihi anak-anak kecil yang belum bisa baca, yang SD, yang TK, yang SMP, Tuhan semua kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau berjanji Tuhan, mengasihi Tuhan, untuk mengikut Tuhan dengan setia. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Karena kami meminta kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kami untuk bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan yang baik, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita diajarkan untuk memiliki karakter seperti Simon Petrus ya adik-adik. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan Yesus, setia dan taat kepada Tuhan Yesus, dan mengikut Tuhan Yesus untuk mengasihi dan menyayangi orang lain. Saat ini mari kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Dengan bersemangat kita menyatakan tekad kita mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita hari ini. Kita kembali berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami bisa menyelesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah semua anak-anak sekolah minggu, kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar.
Tolonglah mereka Tuhan bertumbuh iman percaya kepada Yesus melalui pendengaran akan firman Tuhan. Kami berdoa juga biarlah Tuhan menolong mereka tetap sehat. Jika ada yang sakit, Tuhanlah kiranya menyembuhkan mereka. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Tuhan menolong orang tua supaya mampu menjadi orang yang mengasihi Tuhan juga. Seperti kami juga berjanji untuk mengasihi Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini buat ada beberapa orang tua anak-anak sekolah minggu yang sedang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah karena sakit. Tuhan, kami berdoa, ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan, menyembuhkan mereka. Orang tua, murid-murid sekolah minggu ya Tuhan, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu, pasti sedih lah mungkin mereka. Kalau orang tuanya sakit, tapi Tuhan menghibur mereka. Tuhan menolong mereka mengerti. Tuhan menolong mereka untuk sabar dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Akhirnya mereka bisa kembali lagi bersama dengan orang tuanya. Karena Tuhan yang beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bersyukur dalam minggu ini ada 3 orang anak-anak Tuhan yang ulang tahun. Kami bersyukur mendoakan Immanuel Jauh Sinaga. Kami mendoakan Jocelyn Saragih. Kami mendoakan Darren Joseph Saragih. Terima kasih Tuhan. Mereka berulang tahun. Tambah 1 tahun usia mereka. Kami menyerahkan hidup mereka sepanjang tahun, ulang tahun yang baru, usia yang baru. Tuhan menolong, menjaga hidup mereka. Untuk mereka tetap sehat, bertumbuh dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan semakin mengasihi Tuhan, sayang sama orang tua dan saudara juga. Jadi anak yang membanggakan ketika mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan semua guru-guru sekolah minggu, semua tim live yang akan terus melayani selama masa COVID ini dengan live streaming ataupun dengan online. Tuhan memampukan, menguatkan, meneguhkan iman kami untuk tetap setia melayani Tuhan seperti yang kami pelajari hari ini. Karakter setia. Terima kasih Tuhan. Kami teringat juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami menyerahkan situasi ini. Mungkin daerah kami Medan sudah semakin banyak yang positif COVID. Tuhan tolonglah kami. Supaya kota kami secara khusus Tuhan memiliki kerinduan, disiplin untuk melakukan protokol kesehatan. Sehingga tidak lebih banyak lagi orang yang tertular ya Tuhan. Tolonglah kami. Kuatkanlah kami dan biarlah ini semua berlalu. Walaupun memang masih belum Tuhan, berikanlah kami kesabaran. Khususnya anak-anak sekolah minggu yang harus belajar online di rumah, mungkin sendiri, mungkin bosan, rindu teman-teman. Kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi sahabat kami, Engkau menjadi teman kami yang paling baik, yang mengasihi kami, yang menerima kami apa adanya. Dan kami mau memuji Tuhan dan mau berjanji untuk terus mengasihi-Mu sampai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
Shalom, selamat hari Minggu buat semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kami mengucapkan selamat hari Minggu juga buat orang tua, keluarga yang bersama-sama adik-adik sekolah minggu ikut ibadah hari ini. Kiranya kita terus tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat dalam perlindungan Tuhan yang baik. Kita akan bertemu kembali minggu depan dalam kebaktian ibadah kita online. Tetap semangat ya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.